Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap deh, ambil guru deh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakatirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min anjumi zahirah. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para orang tua, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati guru kita ad-da'i ilallah Al-Mukarram Kiai Haji Dehdi Wahyudi, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Munasik Ali, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ma'mun, qori kita Ustadz Anas, dan segenap panitia Hari Besar Islam Kampung Bojong Rangkong, ketuanya, sekretarisnya, jajarannya yang tidak tersebut namanya satu persatu, namun insya Allah senantiasa keberkahan dan keridhaan Allah melimpah kepada kita semua malam hari ini. Ada Ustadz Khuwailid, Ustadz Soleh, dan begitu banyak para asatidah yang mohon maaf sekali lagi tidak tersebut namanya, Sahibul Makan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Sayadi, hadirin hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lihat udah 10:30, masih ada penceramah satu lagi. Saya tidak berpanjang kalam karena mungkin acara kita dari maghrib, benar, sampai jam 10:30 kita masih duduk khidmat di tempat ini. Tidak lain adalah merupakan wujud kegembiraan dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan duduknya kita, capeknya kita, pegelnya kita bangun dari tempat ini sudah terampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan kepada kita hidayah serta taufiknya, ilmu yang bermanfaat, dan setiap kita yang hadir malam hari ini tercatat orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kaidah mengatakan yubnadinu bil mahabbah li'annal mahabbah samaratul ma'rifah. Kekuatan agama seseorang itu terkadang dikokohkan dengan sebab adanya rasa cinta. Karena cinta itu adalah buah dari makrifahnya seseorang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka malam hari ini adalah wujud dan aplikasi bentuk rasa cinta kita kepada orang yang dengan sebabnya kita mengenal Allah,
yang dengan sebab ajarannya kita diselamatkan dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, yang dengan sebab kita menjalankan dan menghidupkan sunnahnya, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita nanti di akhirat. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sepanjang jalan orang itu berkata, "Ya Rasulullah, nginep di rumah saya." Sepanjang jalan orang berkata, "Ya Rasulullah, kami siap menjamu engkau." Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya akan menginap di mana ontak saya berhenti." Dan ternyata ontak beliau berhenti di depan rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi bermalam menginap di situ sampai sahabat membuatkan rumah untuk beliau. Maka di pagi hari Nabi kita melihat di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ada tanah kosong lebar, tempat penjemuran kurma. Kayak kita malam hari ini ada tanah kosong dipakai dan buat maulid kampung Bojong Rangkong. Ada tanah kosong lebar. Nabi tanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, "Itu tanah punya siapa?" Bukan punya tanahnya Haji Sayadi, bukan. Ini di Madinah. Bukan Haji Sayadi yang punya, bukan, di Madinah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya Rasulullah, itu tanah punya anak yatim namanya Sahal dan Suhail." Coba kau panggil Sahal dan Suhail itu. Anak yang berusia, yang satu 8 tahun, yang satu 6 tahun. Katakan kepadanya, "Saya mau membeli tanah ini, aku akan jadikan masjid." Maka ketika datang Sahal dan Suhail, dua orang anak yatim, dipaparkan, dijelaskan bahwa Rasulullah akan membeli tanah miliknya. Apa kata ini anak yatim? Umur 8 tahun. "Ya Rasulullah, kalau ini tanah engkau inginkan, tidak perlu kau bayar. Aku hadiahkan dan aku wakafkan untukmu." Itu anak umur 8 tahun. Mendengar Nabi mau beli tanah buat masjid, kagak usah bayar. Aku hadiahkan dan aku wakafkan untukmu ya Rasulullah. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar penuturan yang polos dari seorang anak yatim ini, Nabi katakan, "Tidak, saya baru datang kemari. Kalau menerima harta dari seorang anak yatim, tanah yang begitu luas, apa nanti di hadapan pandangan orang-orang di masa yang akan datang? Akhirnya saya tetap akan membeli." Maka seketika itu seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq tanpa berbicara lagi langsung membayar tanah itu dengan harga 10 kali lipat, dan tanah itu oleh Nabi dijadikan sebagai Masjidun Nabawi. Sampai hari ini siapapun orang yang sholat di Masjidin Nabawi ada investasi pahala untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang mewakafkan tanah Masjidin Nabawi. Ini namanya cinta. Ketika dalam peristiwa perang Tabuk, masa paceklik, datang orang yang pertama kali memberikan semua hartanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bertanya, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?"
Kamu bawa semua hartamu kepadaku ya Rasulullah, ya wahai Abu Bakar. Kau tinggalkan untuk apa? Untuk anak dan keluargamu. Apa jawab Abu Bakar? Taraktullaha wa rasulah. Aku sudah tinggalkan untuk anakku, untuk keluargaku, cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kalau kita nggak boleh begitu. Karena kadar keimanan seseorang, keyakinan seseorang, keilmuan seseorang, ketakwaan seseorang nggak bisa dipukul rata. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahaditsil Basyirin Nadir li Syekhil Imam Jalaluddin As-Suyuti dikatakan, innakum fi zamani man taraka minkum usra ma umira bihi halak wa sayati zamanu man amila minhum bi usri ma umira bihi najah. Wahai sahabatku, kata Nabi, engkau itu adalah manusia-manusia yang hidup di satu zaman yang apabila kalian mengamalkan 90% dari apa yang diperintahkan, lalu meninggalkan hanya 10% saja, maka hal itu sudah dapat menghantarkan dan menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Itu di masa sahabat. Siapapun orang yang bertemu dengan Nabi, melihat mukjizat Nabi, melihat keagungan Nabi, dalam urusan menjalankan agama 90%, meninggalkan 10%, itu sudah dapat menghantarkan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena apa yang mereka rasakan dan berkehidupan bersama Nabi kita Muhammad SAW berbeda. Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwa jumlah keseluruhan sahabat Nabi ada 124.000 sahabat. Berapa, Pak? 124.000 sahabat. Definisi sahabat itu adalah man laqiyan nabi wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Syarat orang itu dikatakan sahabat adalah yang pertama man laqiyan nabi. Siapapun orang yang berjumpa dengan Nabi. Nabi ngelihat dia nggak ngelihat Nabi, dikatakan sahabat. Dia melihat Nabi, Nabi tidak melihat dia, itu pun juga dikatakan sahabat. Dan pertemuan itu adalah pertemuan di bumi, bukan pertemuan di langit. Karena banyak di antara para nabi dan para rasul bertemu dengan Nabi di langit, tidak dikatakan sahabat. Maka syarat yang pertama sahabat itu adalah man laqiyan nabi. Siapapun yang pernah berjumpa dengan Nabi. Yang kedua wa amana bihi, beriman kepada Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi, tidak beriman kepada Nabi, nggak dikatakan sahabat. Kalau Bapak mau tahu, yang namanya Abu Lahab itu rumahnya adep-adepan dengan rumah Nabi. Anaknya Nabi nikah dengan Abu Lahab, dan bapaknya Nabi adik kakak dengan Abu Lahab. Tetapi sepanjang hidupnya Abu Lahab adalah orang yang paling besar memusuhi dakwah Nabi, mati dalam keadaan kafir. Enggak dikatakan sahabat. Tetapi tercatat di dalam kitab Sahihul Bukhari bagaimana seorang Abu Lahab di setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran di hari Senin itu dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad.
Dia punya seorang budak namanya Suwaibah. Budak yang pertama kali menjadi ibu susunya Nabi. Setelah itu ada ibu susu Nabi yang terkenal namanya Halimah As-Sa'diyah. Ibu susu Nabi yang pertama adalah Suwaibah, budak miliknya Abu Lahab, yang mengkhabarkan kepadanya, wahai Abu Lahab, engkau mendapatkan keponakan baru namanya Muhammad. Betapa gembiranya Abu Lahab, betapa senangnya Abu Lahab, dan berkata, fa anti hurrah, mulai saat ini engkau merdeka wahai Suwaibah. Girang, senang, dapat keponakan baru laki-laki namanya Muhammad. Maka dikatakan, ata fil yaumil itnaini daima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada. Di setiap hari Senin, Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran di hari Senin itulah dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad. Kira-kira model kita bagaimana? Yang jelas-jelas sholatnya, yang jelas-jelas baca maulidnya, yang jelas-jelas bantu acara peringatan maulidnya, lalu tertanam di dalam hatinya rasa cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Cinta inilah yang akan menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Karena manusia itu dikumpulkan bersama siapa orang yang dia cintai. Kepada siapa dia cinta, maka dengan manusia yang dia cintai dia akan dikumpulkan, akan dibersamakan baik dalam kehidupan dunia maupun nanti di kehidupan akhirat. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau itu sedang membaca kitab Taurat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, hal turidu an akuna akraba ilaika min kaulika ila lisanik wa min ruhika ila badanik wa min nuri basarika ila ainaik wa min wasaisi qalbika ila qalbik. Wahai Musa, kata Allah, maukah aku akan berikan kepadamu satu amalan yang apabila engkau mengamalkan amalan ini, aku akan sangat dekat denganmu melebihi kedekatan antara ruh dengan badanmu. Aku akan sangat dekat denganmu melebihi kedekatan antara pandangan mata dengan matamu. Aku akan sangat dekat denganmu melebihi kedekatan antara suara hati dengan hatimu. Betapa takjubnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada Musa bin Imran, ada Musa bin Syam'un, itu beda. Kalau Nabi Bani Israel, Musa bin Imran. Ada yang disebut dengan Dajjal, ada yang nanti gelarnya Samiri, itu Musa juga, namanya Musa bin Syam'un. Dalam kajian ilmu tafsir ada kalimat yang mengatakan begini, wa Musa alladhi rabbahul kafiru mursalu wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru. Ada Musa yang dari orok diurusin sama malaikat Jibril, gedenya Dajjal. Sedangkan ada Musa yang dari orok diurusin sama orang kafir, gedenya jadi nabi. Malaikat Jibril ngurusin Musa bin Syam'un sampai gede. Tapi setelah gede, gedenya jadi Samiri, gedenya jadi orang kafir. Dajjal laknatullah alaih itu adalah Musa bin Syam'un. Sedangkan Nabi Musa bin Imran dari orok diurusin sama Fir'aun, orang kafir, tapi gedenya jadi nabi.
Ini menunjukkan bahwa kita itu jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi buat diri kita di masa yang akan datang. Jadi ketika Nabi Musa sedang membaca kitab Taurat, kata Allah, wahai Musa, mau gak aku kasih amalan? Kalau kamu ngamalin amalan ini, maka aku akan sangat dekat denganmu. Melebihi kedekatan antara roh dengan badanmu. Amal apa itu? Fa'aktsiri sholata ala Muhammad. Perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada penceramah satu lagi, berbagi waktu, saya tidak panjang kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.